Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja wa yunzira ba'san sadida min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan di mana kita bisa melangkahkan kaki pada jalan-jalan yang ditapaki untuk menuju suatu tujuan. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita semua keberkahan dan berkah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan apapun yang kita inginkan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur bahwasannya pada saat ini kita masih tetap diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, ya, sehingga kita bisa hadir dalam program kita, yaitu dalam program Talabul Ilmi. Karena mencari sesuatu ilmu ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita memang membutuhkan ilmu ini untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa, dan kita tidak tahu harus sebagaimana sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang terindah ini kita coba untuk mempelajari ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah yang ke-67, ya, surat Al-Mulk. Surat ini adalah surat Makkiyah dan jumlah ayatnya itu memiliki 70 ayat, ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita tawajukan pikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokuskan pikiran kita hanya untuk Iqra'ul Quran dan mempelajari beberapa hadis-hadis yang nanti mungkin saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam meniti dan mempelajari ilmu ini, ya. Karena agar kita paham apa yang kita pelajari daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya, dan hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari. Sahabat billah, insyaallah kita mulai saja. Kita awal dengan ayat yang pertama, yaitu mari kita sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi rahmani min tafawut wa raji'il basara hal tara min futur summa rajil basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad jayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha ruzuman lisayatin wa a'tadna lahum azabasyair. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghias langit-langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Demikian ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya. Sudah kita baca. Dan Imam Ahmad ini meriwayatkan ya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratun fil Qur'ani salasina ayat sapa'at li sahibiha hatta gufirullah tabarakalladzi biyadihil mulk." Nah, di dalam Al-Quran itu ada sebuah surah yang terdiri atas 30 ayat, ya, atas 30 ayat. Nah, yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia akan diampuni, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, turut pula ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan yang 4, ya, yaitu Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan atau Broni, dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalat kul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada surah dalam Al-Quran yang akan membela pembacanya sehingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu yang disampaikan, ya,
di dalam hadis Tobroni tadi, ya. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir, ya, dari jalan Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanjil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum beliau membaca alif lam mim tanjil dan tabarakallazi biyadihil mulk. Dan yang dimaksud dengan tangan di dalam ayat ini ialah sifat Allah, ya, sifat Allah. Jadi bukan nikmat dan kodratnya, dan adalah benar-benar tangannya secara hakiki, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya. Tangan yang tidak serupa dengan semua ciptaannya, yang akan mengelola kerajaannya sesuai dengan yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dirinya sendiri dan memberitahukan bahwa kerajaan itu terletak di tangannya, ya. Kerajaan itu terletak di tangannya. Dialah yang maha mengatur semua makhluknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dia tidak akan ditanya tentang perbuatannya, ketika dia adalah yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha mengadili. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup. Nah, ayat ini menjadikan dalil, ya, bagi orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang wujud, karena dia adalah makhluk, gitu. Adapun makna ayat ini adalah sesungguhnya dialah yang telah mewujudkan semua makhluk daripada asalnya yang tidak ada, dengan tujuan menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling bagus amalnya, gitu. Hal ini sebagaimana firman-Nya tadi disampaikan, bagaimanakah mungkin kamu kafir kepada Allah sedangkan kamu sebelumnya adalah mati, kemudian Dia menghidupkan kamu. Allah mengistilahkan keadaan yang pertama, yaitu tidak ada, ya. Tidak ada. Kita semua ini tidak ada, semua makhluk ini tidak ada, ya. Dengan kata apa? Dengan kata kematian. Nah, kalau kematian itu kan istilahnya tidak ada bergerak, tidak ada pergerakan, dan tidak nampak. Dan mengistilahkan kejadian ini dengan kehidupan. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ya. Jadi tidak dikatakan lebih banyak amalnya, tapi lebih baik amalnya. Nah, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, namun yang paling baik amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yaitu Dialah yang maha perkasa, yang maha agung, dan Zat yang maha gagah. Walaupun demikian, Dia adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya, nah, dan kembali setelah sebelumnya mendurhakai dirinya dan menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, yaitu tingkat demi tingkat. Nah, namun apakah mereka sambung menyambung? Dengan kata lain, apakah sebagiannya berada di atas sebagian yang lain?
ataukah terpisah oleh suatu ruang yang hampa? Ada dua pandangan mengenai masalah ini ya. Namun yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis Isra, bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, yaitu padanya tidak ikhtilaf ya, kesimpang siuran, pertentangan, kekurangan, aib dan cacat, itulah sebabnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang itu? Yaitu lihatlah ke langit, kemudian renungkanlah, apakah kamu melihat ada yang aib atau kekurangan atau cacat atau keretakan di mana? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Dan bila kamu mendatangkan dengan berulang-ulang sesuai dengan kehendak kamu, maka pastilah pandanganmu itu akan kembali dengan tidak melihat sesuatu pun aib di dalamnya. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Nah, sebab terlalu sering mengulang-ulang pandangan dan tidak juga mendapatkan kekurangan di sana, manakala Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di sana tidak terdapat kekurangan apapun, maka Allah pun segera menjelaskan kesempurnaan dan keindahannya dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah menghias langit dengan bintang-bintang, yaitu bintang gemintang yang ditempatkan di sana, baik yang beredar maupun yang tetap. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Nah, di sini maksudnya dengan sejenis bintang ya. Jadi bukan dengan bintang itu sendiri. Sebab setan itu tidak dilempari dengan bintang-bintang yang ada di langit yang biasa kita lihat itu, tetapi dengan bola-bola api yang ada di bawahnya ya. Jadi semacam bintang juga, tetapi bukan bintang yang biasa kita lihat yang sudah menetap. Ada orang bilang bintang timur gitu kan. Kadang-kadang pelempar setan itu merupakan pecahan dari bintang itu sendiri. Wallahu a'lam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, yaitu kami jadikan kehinaan di dunia untuk setan-setan itu, dan akan kami sediakan di akhirat nanti siksa yang menyala-nyala. Qatadah mengatakan, bintang-bintang ini diciptakan hanyalah untuk 3 fungsi. Diciptakan Allah untuk menghiasi langit, melempari setan, dan tanda-tanda yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk ya. Karena ada tuh, kalau zaman dulu sebelum ada kompas, orang-orang di lautan itu melihat bintang sebagai tanda di mana dia berada ya. Ketika dia ke arah timur, maka dia perhatikan bahwa dia sudah ke arah timur dan melihat bintang kembali, maka dia kembali ke asalnya. Itu sebagai pertanda atau petunjuk ya. Orang-orang yang menakwilkan di luar 3 hal ini berarti dia mengatakan ya berdasarkan nalarnya saja ya, tersesat, yaitu menyanyiakan nasibnya dan membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Oke, dilanjut di ayat yang berikutnya.
walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir iza ulqu fiha sami'un laha sahiqan wa hiya taqur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum hujanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa bidhalarin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sya'ir wa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sya'ir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakan dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikian surat yang ke-6 sampai ke-11, dan penjelasan daripada ayat-ayat tersebut adalah, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya itu akan memperoleh azab jahannam, ya. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, ya, ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka itu yang mengerikan, yaitu teriakan yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak, yaitu menggodok mereka, menghancurkan mereka, tetapi menghidupkan mereka kembali seperti asalnya. Hampir-hampir neraka itu terpecah belah lantaran marah, yaitu hampir saja satu sama lain, ya, memisahkan diri saking marahnya kepada penghuninya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka penghuni neraka itu menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Allah mengingatkan keadilannya terhadap makhluknya, bahwa
dia tidak akan menyiksa seseorang kecuali dengan hujah, ya. Dengan hujah ditegakkannya kepadanya dan Rasul datang kepadanya. Nah, sebagaimana firman-Nya, dan kami tidak akan memberikan siksaan sehingga kami mendatangkan utusan, ya. Karena Nabi ini sebagai penyaksi, ya, dan pemberi syafaat kepada umatnya. Maka mereka sudah tidak bisa mengelak lagi ahli-ahli neraka ini. Nah, demikian mereka menunjuk diri-diri mereka ini dengan celaan dan menyesal, ya. Di saat penyesalan itu tidak lagi berarti bagi mereka, kata mereka, sekiranya kami mendengarkan dan memikirkan, ya, peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ucapannya seperti itu, ya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari seseorang yang mendengarkan Rasulullah SAW itu bersabda, la yadkhulu ahadun naru illa wa huwa ya'lamu anna an-naru aula bihi minal jannah. Seorang tidak akan masuk neraka melainkan dia sendiri tahu bahwa dirinya itu lebih pantas masuk ke dalam neraka ketimbang masuk ke dalam surga. Nah, mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan kita lanjut di ayat yang berikutnya, ya, ayat ke-12. Innalladzina yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa sirru qawlakum aw izharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Wa ilaihin nusur. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari segala rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Allah Ta'ala mengabarkan ini tentang orang-orang yang takut terhadap makom Tuhannya, terhadap perbuatan yang hanya diketahui olehnya dan dirinya. Bila sedang menyepi daripada orang yang banyak, maka dia menahan diri daripada kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala, orang ini akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yaitu semua dosanya akan dihapus dan akan diberikan kepadanya pahala yang melimpah ruah, sebagaimana telah ditegaskan, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dillun
arasihi yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah dengan naungan arasnya, ya, di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Kapan itu? Itu nanti ketika di padang mahsyar. Dalam hadis tersebut disebutkan seseorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, gitu ya. Seorang wanita yang terpandang dan cantik. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, nah, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dikerjakan oleh tangan kanannya, ya. Ini keikhlasan dan ketawaduan, ya, dan merasa dirinya yakin bahwa dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua rahasia, apalagi terhadap sesuatu yang tampak, ya. Yang rahasia saja mengetahui, apalagi yang nampak. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati, yaitu apa yang terlintas di dalam hati, di dalam benak. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya yang telah diberikannya kepada makhluknya, yaitu bagaimana Dia telah menundukkan, ya, telah menundukkan bumi untuk mereka dan memudahkan sehingga menjadi tempat menetap yang tentram bagi mereka, ya, tidak goyang, tidak goyah, ya. Allah telah menjadikan gunung-gunung ini di atasnya untuk keseimbangan. Terus dikeluarkannya mata air dari dalamnya, dirintisnya jalan-jalannya, disediakan berbagai macam manfaat dan tempat-tempat tumbuhan, nah, serta buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Berjalanlah di segala penjurunya, yaitu melancong ke berbagai penjuru bumi yang kamu inginkan, ya, bersafari gitu. Untuk apa? Untuk membawa bermacam-macam hasil usaha, yang untuk perdagangan, yang untuk wisata, gitu kan. Dan diketahui bahwa usaha kamu itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa melainkan karena Allah telah memudahkannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makanlah sebagian dari rezekinya, maka berusahalah dalam memperoleh sesuatu pada sarana yang tidak bertentangan dengan kewajiban. Bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepadanya lah kamu nanti akan dibangkitkan, yaitu kepadanya lah kamu akan kembali. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-16, Amintum ma fis samai yahsifa bikumul ardo faidha hiya tamur. Amintum ma fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kazzaba allazina min qablihim fakaifa nakir. Awalam yara ila tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli
syai'in basir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan kamu bersama kamu hingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh, orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat segala sesuatu. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dia selalu bersabar memaafkan kesalahan hambanya yang mau kembali kepadanya dan menangguhkannya. Walaupun Dia Maha Kuasa untuk menyiksa sebetulnya ya kepada mereka, karena sebagian mereka telah berbuat kufur dan musyrik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit, bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi berserta kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, yaitu pergi, menghilang, datang, menghampiri dan bergoncang. Firman Allah juga, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai berbatu? Adalah seperti firman-Nya, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang mencungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Kamu tidak akan mendapatkannya seorang pelindung pun bagimu. Di dalam ayat ini pun ya, Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat mendustakan peringatanku, yaitu bagaimana bentuk yang telah aku ancamkan itu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka mendustakan rasul-rasul, yaitu umat-umat yang terdahulu, maka alangkah hebatnya kemurkaanku, yaitu bagaimana pengingkaran dan kemurkaanku kepada mereka ya. Kita lihat bagaimana kaum Samud, kaum Ad yang diazab oleh Allah atas kedustaan dan kezaliman mereka karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum Nabi Lut yang dijungkir balikan ya, yaitu kaum Sodom. Sampai saat ini Gomorrah kita tahu semua, atau barang siapa yang bisa melewati wilayah itu masih tetap seperti itu kondisinya ya. Kaum Sodom. Nah, ini diantaranya tanda-tanda kebesaran Allah ya, yang nampak sampai sekarang itu masih banyak ya. Dan sebagian besar sudah tertimbun seperti tanah yang kita lihat itu. Tapi sebagiannya masih ada yang masih nampak seperti apa yang kejadian zaman dahulu kala ya. Tentunya ini adanya di wilayah Timur Tengah ya, di kita memang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatukkan sayapnya di atas mereka,
yaitu sewaktu-waktu mengepakkan sayapnya, ya, di lain waktu mengatupkan sayapnya dan mengembangkannya. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah, yaitu rahmatnya dan kelemah lembutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan burung-burung itu di atas udara berterbangan. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu, ya, yaitu tentang segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Dan ayat ini juga di dalam ayat ini juga Allah berfirman, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung itu, burung-burung yang dimudahkan terbang di atas mereka itu dengan bebasnya, ya. Tidak ada yang menahannya kecuali yang Maha Pemurah. Kita lanjut di ayat yang berikutnya, ya, termasuk ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghururi. Amman hadzal ladzi yarjuqukum in amsaka rizqa bal lazzu fi utuwi wa nufur. Apa mayamsi mukibban ala wazhi ahada amman yamsi syawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi daraakum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah dia? Ini yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizki. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam keadaan kesombongan dan menjauhkan diri. Maka apakah orang-orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, atau orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Katakanlah pada mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya
Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, maka orang-orang kafir itu menjadi muram. Yang dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu selalu memintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman ya kepada orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan lain bersamanya dengan tujuan mencari pertolongan dan rezeki daripada Tuhan-Tuhan tersebut, seraya mengingkari keyakinan mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa cita-cita mereka itu tidak akan tercapai. Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah dia yang menjadikan tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah, yaitu tidak ada wali atau pelindung dan penolong selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau apakah atau siapakah dia ini yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizkinya? Ini maksudnya tidak ada seorang pun yang sanggup memberi, menahan, menciptakan, memberikan rizki, memberikan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Nah, tidak ada syarikat baginya. Artinya mereka sangat mengetahui hal ini, tetapi mereka tetap menyembah Tuhan yang lain. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya mereka terus menerus ya dalam kesewenang-wenangan, huru-hara kesesatan mereka di dalam kesombongan dan menjauhkan diri, yaitu dalam pertentangan mereka dan berlari membelakangi kebenaran. Nah, tidak mau mendengar apalagi mengikuti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas dan lurus di dunia dan akhirat? Maka orang-orang yang beriman di akhirat nanti akan berjalan dengan lurus dan akan diantarkannya ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan orang-orang kafir akan berjalan dengan wajah-wajah mereka menuju kepada neraka jahanam. Naudzubillah. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan ya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa yusyarun nasu ala wujuhihim? Faqala, alaysa alladhi amsahum ala arjulihim qadiran ayyumsyahum ala wujuhihim. Wahai Rasulullah, bagaimana manusia akan dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka? Rasulullah SAW menjawab, bukankah yang telah menjadikan mereka berjalan dengan kakinya berkuasa juga untuk menjadikan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka? Nah, ini hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dengan mudahnya Allah membuat satu makhluk yang bisa berjalan dengan kakinya seperti yang kita rasakan di bumi sekarang ini,
Tetapi nanti di akhirat ada dua perkara. Untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan tetap berjalan dengan kakinya menuju kepada surga. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik akan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Itu mudah saja bagi Allah dan mereka akan menuju kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, yaitu dari tidak ada menjadi ada, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu akal dan intelektualnya ya. Nah, tetapi amat sedikit kamu bersyukur, yaitu betapa sedikitnya kamu menggunakan itu semua untuk mentaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, yaitu menebarkan dan menyebarkan kamu dengan bahasa dan bentuk yang berbeda-beda, dan hanya kepadanya lah kamu kelak akan dikumpulkan. Yaitu dialah yang akan mengumpulkan kamu sebagaimana halnya telah memisah-misahkan kamu. Dan orang-orang kafir pun berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Nah, kan? Sifat orang kafir. Yaitu kapankah terjadinya hari pengumpulan itu? Dia bertanya ya. Kapankah terjadinya hari pengumpulan itu? Katakanlah pada mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, yaitu tidak ada yang mengetahui waktunya, dan selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah memberitahukan kepada kamu tentang kepastian terjadinya. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yaitu yang menjadikan tugasku hanyalah menyampaikan, dan aku pun telah menyampaikan kepada kamu. Nah, Rasulullah seperti itu menyampaikan kepada semua umatnya, termasuk orang-orang kafir, tetapi orang kafir selalu menyelisihinya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, maka orang-orang kafir itu menjadi muram. Yaitu mereka, orang-orang kafir itu menyaksikan hari kiamat, dan peristiwa yang dulu mereka dustakan itu terjadi, maka semakin buruklah posisi mereka. Karena telah datang kepada mereka keputusan dari Allah yang tidak pernah terlintas di dalam akal dan pikiran mereka. Dan tampakkanlah bagi mereka dari Allah sesuatu yang tidak pernah mereka kira. Itulah sebabnya dikatakan kepada mereka dengan nada menegur dan mencela, inilah azab dahulu yang kamu selalu meminta-mintanya, yaitu yang diinginkan segera terjadi. Maka hari kiamat pun terjadi. Kita lanjutkan di ayat-ayat yang terakhir, yaitu masuk di ayat yang ke-28 ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man mayyarahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasatalamuna man huwa bidolalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghayran faman ya'tikum bima'in ma'in.
Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang beriman dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakan, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menentang semua nikmatnya, terangkanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang beriman dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Sama saja, apakah Allah akan menyiksa kami atau menyayangi kami, maka kamu tidak akan terhindar dari hukuman dan siksanya yang pedih. Maka selamatkanlah diri kalian dengan bertaubat kepada Allah dan kembalilah kepada agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal, yaitu kami bertawakal kepada Allah yang Maha Pemurah untuk segala urusan kami. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata antara kami dan kamu, dan bagi siapa kemenangan itu akan dicapai di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga untuk menampakkan kasih sayangnya, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mengalirkan air yang mengalir bagimu? Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Yaitu yang memancarkan air, yang mengalirkan di atas permukaan bumi. Ini artinya tidak ada yang sanggup melakukan semua ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ringkasan daripada tafsir surat Al-Mulk yang kita baca. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita pembelajaran kita daripada kitab suci Al-Quranul Karim ini, tadi yang kita baca ya, mulai dari awal surah ya, surat Al-Mulk ini sampai surat yang ke-30 sudah kita laksanakan dan sudah kita tadaburi. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pelajarin pada saat ini akan menjadikan kita, menambahkan keyakinan kita, keimanan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita diberikan rahmatnya, kasih sayangnya ya, dan kita dijauhkan daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha Bijaksana kepada hamba-hamba. Demikian, mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita baca menambah keyakinan kita dan meneguhkan kita untuk melaksanakan
apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan segala apa yang diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu segala puji dan syukur bagi Allah semata. Kepadanya lah memohon perlindungan, kepadanya lah berserah diri kita semua. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.